Menjelang tahun 1222 Masehi, tanah Jawa berada dalam ketegangan yang tak terlihat. Kerajaan Kediri masih berdiri megah, besar, berpengalaman, dan disegani. Namun di balik kemegahan itu, fondasi kekuasaan mulai retak. Di utara, Tumapel bergerak dalam senyap. Wilayah kecil yang tak lagi ingin hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan lama. Dan di pusatnya, berdiri seorang pemimpin yang memahami bahwa perang dimenangkan sebelum dimulai. Dialah Ken Arok. Aku Tumapel. Di Istana Kediri, Raja Kertajaya memerintahkan pengerahan pasukan besar. Wilayah bawahan diminta mengirim prajurit. Gudang senjata dibuka. Panji kerajaan dikibarkan. Namun istana tidak lagi dipenuhi doa. Para Brahmana telah pergi. Ritual berlangsung tanpa keyakinan. Kediri bersiap perang, tapi tanpa restu langit. Berbeda dengan Kediri, Tumapel tidak menunjukkan kesiapan perang secara terbuka. Tidak ada parade, tidak ada teriakan. Namun setiap desa bergerak, pemuda dilatih, lumbung dipenuhi, jalur logistik diamankan. Tumapel membangun kekuatan tanpa memancing perhatian. Yang Mulia Sri Paduka, pasukan kita kalah jumlah. Benar, karena itu kita tidak boleh kalah arah. Paduka, pasukan telah siap. Namun para pendeta tidak ada yang kembali. Kerajaan tidak berdiri karena doa. Ia berdiri karena kekuatan. Tapi Paduka, mohon ampun. Rakyat terbiasa melihat raja dan Brahmana berjalan seiring. Jika mereka pergi, maka mereka yang salah. Aku tetaplah raja. Dua kekuatan telah siap. Kediri, besar, berpengalaman, namun rapuh dari dalam. Tumapel, kecil, terorganisir, dan disatukan oleh keyakinan. Dan ketika pasukan mulai bergerak, badai sejarah tak lagi bisa dihentikan. Medan Ganter membentang terbuka. Disinilah dua kekuatan akan bertemu. Kediri dan Tumapel. Jumlah melawan disiplin. Tradisi lama melawan tatanan baru. Pasukan Kediri datang lebih dulu. Barisan besar. Formasi terbuka. Percaya diri. Mereka mengira Tumapel akan runtuh oleh tekanan pertama. Di belakangnya, pasukan panah bersiap. Busur ditarik. Anak panah disiapkan untuk menghujani medan. Di sisi sayap, pasukan berkuda ringan tidak banyak, namun cukup untuk mengejar atau memukul mundur lawan yang terpencar. Formasi besar, namun bergantung pada perintah pusat. Sebaliknya, pasukan Tumapel berdiri lebih rapat. Di depan, infanteri ringan dan menengah, bergerak cepat, bersenjata tombak pendek, pedang, dan perisai kecil. Di antara barisan, pasukan panah terlatih bukan untuk hujan panah membabi buta, melainkan tembakan terarah ke perwira dan pembawa panji. Pasukan berkuda Tumapel jumlahnya sedikit, namun digunakan secara presisi bukan untuk menyerang, melainkan memutus jalur komunikasi. Pertempuran dimulai. Dengan hujan panah dari Kediri, langit Ganter menggelap, tanah dipenuhi anak panah. Tumapel tidak membalas secara massal. Mereka bergerak. Setiap langkah telah diperhitungkan. Ketika jarak menutup, infanteri Kediri maju, tombak bertemu perisai, pedang beradu. Barisan depan Tumapel terdorong mundur, namun bukan runtuh. Itu memang rencana. Tumapel menarik pasukannya perlahan, menciptakan celah di tengah. Kediri mengira lawan melemah. Mereka maju lebih dalam, terlalu dalam. Saat itulah Ken Arok memberi isyarat. Serangan terfokus, bukan ke sayap, bukan ke barisan depan, melainkan ke pusat komando. Ketika perintah terputus, keraguan menyebar. Jumlah besar berubah menjadi kekacauan.
Pasukan berkuda Tumapel bergerak cepat, menyusuri sisi medan. Mereka tidak menyerang besar-besaran. Mereka memutus jalur pesan. Komando perang kacau. Perwira Kediri bertempur tanpa tahu perintah siapa yang harus diikuti. Jumlah besar berubah menjadi beban. Di medan perang, keraguan lebih mematikan daripada pedang. Pasukan Tumapel bergerak sebagai satu tubuh. Disiplin, terarah, tanpa ragu. Tidak ada pengepungan panjang. Tidak ada duel raja. Perang ganta ditentukan oleh runtuhnya kendali. Ketika pusat komando Kediri lumpuh, kekalahan menjadi tak terelakkan. Pasukan mundur. Barisan pecah. Panji kerajaan jatuh. Di medan ini, Tumapel menang. Di Istana Kediri, kabar kekalahan tiba seperti petir. Raja Kertajaya tidak langsung percaya. Ia menuduh utusan berbohong. Namun satu demi satu tanda muncul. Kertajaya menyadari sesuatu yang lebih berbahaya dari kekalahan militer. Ia kehilangan legitimasi ilahi. Tanpa dukungan kaum Brahmana, raja bukan lagi wakil dewa, melainkan manusia biasa dengan mahkota rapuh. Sisa pasukan Kediri tercerai-berai. Sebagian melarikan diri ke hutan, menghindari kejaran pasukan Tumapel. Beberapa pasukan Kediri yang tertangkap tidak dieksekusi massal. Ken Arok sengaja membiarkan sebagian hidup, bukan karena belas kasihan, melainkan untuk menyebarkan cerita kekalahan. Itu strategi terakhir perang, teror psikologis. Tidak ada sorak kemenangan malam itu. Di lembah Ganter, api unggun menyala ragu, seolah takut menerangi kebenaran. Angin bergerak perlahan, membawa bau darah yang belum kering. Burung malam tidak bernyanyi. Serangga pun diam. Di tenda utama, Ken Dedes duduk dalam diam. Wajahnya tenang. Terlalu tenang untuk seorang perempuan yang baru saja menyaksikan ribuan kematian. Perang baru saja usai, tapi takdirmu baru dimulai malam ini. Aku telah meruntuhkan kejayaan Kediri. Tidak, kau hanya mengambil giliran pertama dalam lingkaran pertumpahan darah. Anakmu kelak akan membunuh anakmu. Pertumpahan darah akan turun-temurun. Ken Arok terdiam. Ia tahu Ken Dedes tidak pernah berbicara tanpa makna. Menurut kitab Pararaton, dalam kondisi terdesak dan kehilangan perlindungan dari para Brahmana yang telah membelot ke pihak Ken Arok, Kertajaya memilih untuk melarikan diri ke dalam Devalaya, tempat suci atau alam kedewataan. Secara historis, ini sering ditafsirkan sebagai pengasingan diri atau melakukan ritual kematian agar tidak tertangkap oleh musuh. Banyak panglima dan prajurit Kediri yang selamat memilih untuk menyerah. Mengingat Ken Arok membutuhkan kekuatan militer untuk menjaga stabilitas, banyak dari mereka yang akhirnya diintegrasikan ke dalam kesatuan militer Tumapel. Pasca perang, kaum Brahmana yang sebelumnya ditindas oleh Kertajaya mendapatkan kembali posisi terhormat mereka. Mereka memberikan legitimasi religius kepada Ken Arok sebagai titisan dewa, yang sangat penting untuk menenangkan rakyat yang masih setia pada tradisi lama. Di balai pertemuan Tumapel, para tetua dan panglima berkumpul. Tak ada utusan Kediri, tak ada restu raja lama, tak ada upacara besar. Hanya satu keputusan sunyi. Tumapel tidak lagi tunduk pada siapapun. Seorang tetua berkata lirih, Mulai hari ini, kita berdiri sendiri, atau runtuh bersama. Ken Arok melangkah ke tengah balai. Tidak lagi sebagai prajurit, tidak lagi sebagai aku Tumapel. Ia berdiri sebagai penguasa tanah Jawa. Meski mahkota belum menyentuh kepalanya, seorang Brahmana maju, bukan untuk memberkati, melainkan mengakui kenyataan, sekaligus memberi gelar Ken Arok menjadi Sri Raja Sabhatara Amurwabhumi. Gelar itu bergema, namun tidak disambut sorak, karena semua yang hadir tahu. Tahta ini tidak diwariskan. Ia direbut. Tak lama setelah penobatan,
Nama Tumapel perlahan menghilang dari ucapan resmi. Digantikan satu nama baru. Singasari. Nama yang terdengar agung. Nama yang menjanjikan keteraturan dan kuasa. Singasari tidak lahir dari doa para dewa. Ia lahir dari pengkhianatan. Dari kutukan yang tidak pernah dicabut. Dan dari pembunuhan yang belum dibayar lunas. Lantas bagaimana kutukan yang akan dihadapi oleh Ken Arok? Ikuti kisahnya di episode Kutukan Berdarah Ken Arok.